Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di sini Cipi dan selamat menonton. Semoga videonya bermanfaat. Enjoy. Sini ada 5 jurusan, yaitu ada TKJ, ada TKRO, ada TBSM, ada TLIN, dan ada PSPT. Jadi ada TKJ-nya adalah Teknik Komputer Jaringan, TLIN-nya adalah Teknik Elektronika Industri, PSPT-nya adalah Produksi Siaran Program Televisi, terus ada TKRO, Teknik Kendaraan Ringan Otomotif. Jadi semuanya ada 5 jurusan. Dari kelima jurusan tersebut, yang paling diminati itu jurusan teknik komputer jaringan dan teknik kendaraan ringan. Karena mungkin bagi anak-anak atau siswa SMP, dua jurusan tersebut lebih familiar ya, lebih dikenal, dan bagi mereka mungkin aplikasinya di kehidupan masyarakat lebih banyak. Padahal sebetulnya untuk jurusan lain juga nggak jauh kalah berbeda sebetulnya. Seperti itu. Untuk pembelajaran selama pandemi sebenarnya banyak media ya, tapi khusus untuk di BKM 2 ini yang pertama kita menggunakan video pembelajaran, apalagi matematika. Kalau misalkan hanya dalam bentuk textbook itu nggak mungkin kan, jadi kita membuat video pembelajaran. Terus selain itu untuk komunikasi lanjutnya, misalkan ada yang kurang jelas atau mau yang ditanyakan, biasanya menggunakan grup di WA. Selain itu, kalau misalkan ada yang belum jelas juga, biasanya kita jadwalkan untuk Zoom meeting dengan anak-anak, terutama bagi siswa yang kurang jelas, istilahnya seperti itu. Dan untuk sistem ujian atau pengambilan nilai, biasanya kita menggunakan Google Form. Jadi ada beberapa media yang kita gunakan, tinggal masing-masing kelas lebih menggunakan atau memilih media yang mana. Tapi selama ini hanya kebetulan kita di sekolah menggunakan sistem TalkFusion ya, jadi ada sistem pembelajaran TalkFusion. Jadi semua video pembelajaran atau proses pembelajaran diupload di TalkFusion tersebut. Jadi terpantau juga untuk seluruh warga sekolah, baik dari Bapak Kepala Sekolah, kurikulum, guru, dan siswa. Semuanya tergabung dalam satu sistem itu. Praktik kan ada itu termasuk penilaian keterampilan ya. Misalkan pembuatan terutama dalam geometri dimensi 3 misalkan. Kita membuat pembelajaran ke siswa untuk membuat alat peraga, dan alat peraga tersebut atau praktiknya nanti di video tersebut dikirim ke email masing-masing Bapak Ibu guru. Jadi solusinya sementara seperti itu karena terkendala kondisi seperti ini. Jadi ya, pada awal pembelajaran di pagi hari 10 menit sebelum pembelajaran, anak-anak bagi yang muslim wajib membaca Al-Quran, bagi yang non-muslim berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Lalu setiap pergantian pembelajaran biasanya Bapak Ibu guru berdoa terlebih dahulu, terus memberi kata-kata motivasi, jadi tidak langsung masuk ke pembelajaran, menanyakan kabar dan lain sebagainya, dan hal itu sangat berpengaruh untuk proses pembelajaran selanjutnya. Kan di sini menggunakan sistem TalkFusion, ada video pembelajaran, dan video pembelajaran tersebut hanya menyampaikan, menginstruksikan, dan anak-anak pelaksanaannya tersendiri di rumah. Nah, untuk istilahnya pelaksanaannya sendiri hanya menggunakan Zoom sesekali aja ya, tidak setiap pertemuan. Nah, paling untuk mendeteksinya kita ya waktu Zoom itu. Tapi untuk setiap pertemuan, walaupun kita menggunakan video pembelajaran, selalu menginstruksikan di video tersebut agar mereka berdoa, terus kita memberikan kata-kata motivasi. Karena video kan selain ada suara juga ada videonya, jadi kita bisa menginstruksikan ke anak-anak. Untuk pembelajaran MTK yang Ibu gunakan itu pakai metode apa ya Bu ya selama pandemi ini nih Bu? Karena kan pasti kan
supaya tetap ilmunya itu bisa sampai ke murid-muridnya nih Bu. Iya, betul. Untuk pembelajaran selama pandemi sebenarnya banyak media ya, tapi khusus untuk di BKM 2 ini yang pertama kita menggunakan video pembelajaran, apalagi matematika. Kalau misalkan hanya dalam bentuk textbook itu nggak mungkin kan, jadi kita membuat video pembelajaran. Terus selain itu untuk komunikasi lanjutnya, misalkan ada yang kurang jelas atau mau yang ditanyakan, biasanya menggunakan grup di WA. Selain itu, kalau misalkan ada yang belum jelas juga, biasanya kita jadwalkan untuk Zoom meeting dengan anak-anak, terutama bagi siswa yang kurang jelas, istilahnya seperti itu. Dan untuk sistem ujian atau pengambilan nilai, biasanya kita menggunakan Google Form. Jadi ada beberapa media yang kita gunakan, tinggal masing-masing kelas lebih menggunakan atau memilih media yang mana. Tapi selama ini hanya 4 itu yang sering kita gunakan. Kalau dari OSIS, kita menyampaikan aspirasi melalui pembina. Kita bilang ke pembina bahwa, Pak, kita online, ada beberapa teman kita yang memang tidak bisa melakukan online. Dari sekolah, jawabannya baru yang mereka yang tidak bisa melakukan online, di filter sama sekolah, mana yang nggak punya paketan, mana yang punya HP, mana yang nggak punya HP, sama yang nggak punya paketan. Gitu. Nanti yang tidak punya handphone sama paketan, mereka ke sekolah untuk melaksanakan langsung ke sekolah. Ini juga boleh. Ini bagannya. Ya. Saya lebih fokus kepada karakter yang di SMK itu adalah, karena SMK itu tujuan utama memang adalah mempersiapkan siswanya untuk mampu bekerja di dunia industri dan dunia kerja, maka karakteristik bermain, maka di SMK itu kita siapkan bagaimana mereka mempunyai karakter kerja yang siap diterima di dunia industri dan dunia kerja. Saya dibantu oleh 5 wakil kepala sekolah ya, wakil kepala sekolah yang membidangi kurikulum, dan wakil kepala sekolah yang membidangi kesiswaan, kemudian wakil kepala sekolah yang membidangi sarana prasarana, kemudian wakil kepala sekolah yang membidangi hubungan industri ya, industri, dan kemudian juga wakil kepala sekolah yang membidangi sarana prasarana di tingkat wakil kepala sekolah. Kemudian di bawah wakil kepala sekolah itu ada kepala program keahlian ya. Jadi karena kita punya 5 program keahlian, ya ada 5 kepala program keahlian. Nah di bawah itu baru bidang-bidang pembantunya ya. Jadi kalau bidang kurikulum itu biasanya dibantu oleh wakil kepala sekolah bidang kurikulum, itu dibantu oleh koordinator pelaksanaan KBM dan evaluasi pembelajaran, dan juga koordinator bidang penyusunan RPP dan analisa kurikulum. Ya, jadi bidang kesiswaan itu ada BP-nya, kemudian ada pembina ya, pembina OSIS, kemudian pembina keputrian ya. Kalau di sini juga kita ada namanya pembina program 9K dan program 5R. Dan di bawah bidang sarana itu ada bagian inventarisasi, pemeliharaan. Ya ada sih, kalau misalkan itu kan dia dalam bentuk bagan ya yang cukup detail. Nah, yang namanya suatu lembaga ya pasti ada aturannya ya. Aturannya. Jadi kita punya buku saku peraturan ya. Peraturan terhadap guru, peraturan terhadap siswa, kemudian peraturan terhadap karyawan, semuanya ada aturannya, dan itu semua dalam bentuk tertulis ya, semua dalam bentuk tertulis, dan itu kita dokumenkan dalam satu dokumen ya. Karena kebetulan kita juga sudah standar ISO ya, standar ISO, maka seluruh aturan itu terdokumenkan dengan baik. Kalau untuk Bapak sendiri selaku kepala sekolah, apakah Bapak memberikan langsung
sanksi berupa apa kalau Bapak sebagai kepala sekolah atau ada guru lain yang berhak untuk memberikan sanksi tersebut, Pak? Jika ada siswa yang melakukan. Ya baik. Jadi begini Mbak, kalau memang di aturan itu kan memang ada sanksi yang diberikan ya. Dan memang dalam skema penerapan aturan itu kepala sekolah itu lini terakhir ya memberikan sanksi. Tapi artinya setiap pelanggaran aturan itu di sekolah itu tidak selalu diberikan sanksi ya. Jadi ada namanya proses pembinaan ya. Jadi kita bina dulu. Jadi kalau bahasa kita itu ya akan ada peringatan 1, peringatan 2 ya. Nah kalau udah dibina berapa kali masih nggak bisa juga ya udah dibinasakan aja kan gitu. Tapi dibinasakan dalam arti kata ini adalah dikembalikan ke orang tua ya. Tapi sejak tahun 2018 karena SMK Bina Karya Mandiri 2 juga ditetapkan sebagai sekolah ramah anak, maka kita jarang memberikan sanksi ya, jarang memberikan sanksi. Jadi artinya dengan penetapan SMK Bina Karya Mandiri 2 sebagai sekolah ramah anak, jadi seluruh program dan aturan itu kita arahkan bagaimana membuat para siswa itu menjadi nyaman gitu. Jadi nyaman. Jadi kalau dia nyaman kan jarang melanggar peraturan ya. Kecuali kalau misalkan sudah berada di luar lingkungan sekolah. Kalau sudah di luar lingkungan sekolah itu kan tidak lagi menjadi kewenangan sekolah ya. Kalau seandainya siswa itu melakukan pelanggaran. Mungkin itu. Itu. Jadi memang dilakukan penyesuaian. Nah, sehingga aturan itu nanti jadi memang ada beberapa aturan memang kita tidak bisa laksanakan karena dengan kondisi seperti ini. Tapi secara substantifnya itu kegiatan pembelajaran itu masih dapat dilakukan ya. Termasuk misalkan untuk mengikuti pembelajaran kita masih bisa pantau ya, masih bisa pantau siapa anak itu yang belajar, kemudian siapa yang dia hanya misalkan waktu belajar itu kan juga dikurangi yang tadinya per jam itu 45 menit, sekarang hanya 25 menit. Nah, dari 25 menit per jam itu kalau ada yang hanya mengikuti pembelajaran itu hanya 5 menit, nah itu kita bisa pantau. Nah, kalau itu dilakukan tentu proses pembinaan melalui guru bidang studi dan wali kelas langsung disampaikan atau diinformasikan ke orang Thank you.